Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita dan yang selalu menolong kita dalam setiap napas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita akan memulai ibadah kita. Tuhan Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu kehormatan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh beribadah di tempat ini, untuk boleh kami meninggikan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang akan senantiasa menemani kami. Biarlah juga Tuhan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah kami yang pada pagi hari ini yang letih lesu, biarlah Engkau Tuhan yang mengangkat beban kami. Dan kami Tuhan yang sakit pada pagi hari ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Tuhan yang pada pagi hari ini juga Tuhan, banyak hal pergumulan dalam hidup kami, biarlah Engkau tolong kami Tuhan di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami dedikasikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, mari kita katakan semuanya amin. Kita percaya kekuatan Tuhan dalam hidup kita yang senantiasa menemani kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam hidup kita. Roh Kudus, tuntun kami pada pagi hari ini. Kami rindu Engkau Roh Kudus, mencelikkan mata hati kami, untuk kami lebih lagi mendengar suara-Mu, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, hadirlah di tempat ini dan penuhi kami dengan kuasa-Mu. Hadirlah di dalam hati kami dan jamahlah kami. Mari kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Katakan ku sembah Kudus, Allah Roh
pujian. Kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku
Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Jikalau kami ada pada saat ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan tidak ada yang bisa kami katakan pada pagi hari ini selain ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, ini kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita naikkan syukur kita. Oh, ini kami ya Tuhan, ini hidup kami Yesus, ini hati kami, selidiki Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Yesus, tuntun langkah kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, ini hati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kita mengatakan Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah. Katakan, Kau kusembah, oh Tuhan. Katakan, Kau kusembah, Kau kusembah. Ini kami Tuhan, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Katakan, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Haleluya. Kita naikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Boleh kita nanti bergerak Bapak Ibu ya. Kita tetap walaupun menggunakan masker dan tidak bisa salaman, tapi tetap kita bisa bergerak di tempat. Amin. Boleh Bapak Ibu, kiri kanan goyangnya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan
yuk Pak Ibu ya. Semuanya tepuk tangan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti, meninggikan namamu.
Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk kegiatan pembangunan. Apakah semua sudah menerima amplopnya? Sudah ya. Baik, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan pembangunan dalam organisasi gereja ini Tuhan. Kiranya sebentar lagi kami akan mempersembahkan keuangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan. Berikan hati kerinduan Tuhan untuk boleh melayani Engkau melalui keuangan kami Tuhan. Setiap rupiah, setiap nilai-nilai uang yang akan dipersembahkan, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Memberkati ekonomi, pekerjaan, rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Berikan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk kegiatan pembangunan ini Tuhan, biarlah boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan Tuhan, berikan hati dan ketulusan dan kejujuran Tuhan untuk boleh mengelola setiap keuangan yang ada dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memberi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemurahan demi kemurahan selalu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau pujikan satu pujian. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita katakan oleh karena. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
bagiku. Saya naikkan tangan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib Bagiku selamanya Kau ajaib bagiku. Bapa, Engkau adalah Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau hebat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberi pengenalan akan Engkau Tuhan. Pagi ini kami ada, kami rindu supaya kami semakin mengerti. Kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengalami Engkau. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kami tidak bisa mengganggu, mempengaruhi hidup kami, mengubah hidup kami. Karena kami telah ditemukan oleh kasih-Mu Tuhan. Dulu kami bergelindang dosa, tapi hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu, kami menjadi orang yang merdeka. Kami menjadi orang yang telah dibebaskan, orang yang telah ditebus. Sehingga kami boleh diberi pengenalan, sebab itu Tuhan pagi ini. Biar kami dibukakan pikiran kami, hati kami, supaya kami semakin mengenal Engkau. Dan kami boleh hidup di dalamnya Tuhan. Sehingga kami sungguh berbahagia karena kami boleh tahu akan firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Dan kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rio, saya dari Manado. Jadi saya ada marganya, marga saya Raintung. Tapi sayang sekali di sorga gak bisa bawa marga. Jadi dulu saya berpikir kalau punya anak harus laki-laki. Dan waktu istri saya mau hamil, kemudian istri saya mimpi, dia lihat, anaknya laki-laki. Wah, hati saya lega. Saya bilang, ada penerus. Tapi kemudian ternyata lahirnya perempuan. Saya bilang, Tuhan, kok beda ya? Tapi satu waktu ketika anak saya berumur 6 bulan, dia sudah pakai anting. Kemudian kami lagi keliling ke tempat jemaat. Kemudian antingnya kan copot. Kemudian istri saya lihat, waktu saya peluk atau siapa yang peluk. Kemudian istri saya bilang, loh ini yang waktu saya mimpi lihat anak kita. Oh ternyata emang cewek, cuma antingnya copot. Dan akhirnya Tuhan kasih pengertian sama saya. Hei, di sorga gak ada marga loh. Gak ada juga mau dia laki-laki atau perempuan. Yang ada adalah anak Allah. Jadi kalau hari ini yang masih merasa margaisme, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Baik Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Dari Kolose pasal 3. Ayat ini sangat terkenal sekali. Dan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberi saya kesempatan untuk melayani. Sebuah sukacita dan kehormatan bisa bersama Bapak Ibu. Sudah ketemu Kolose pasal 3 ayat 22. Sampai ayat yang ke-25. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu tolong baca ayat ganjil dan sampai selesai. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23 silakan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya.
Amin, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya menarik keluar kebenaran ini dan memberi tema prioritas kita atau hal utama dari hidup kita. Pernahkah saudara ditanya seseorang atau saudara sendiri berpikir, apa sih prioritas dalam hidup saya? Ada yang pernah ditanya begitu? Boleh angkat tangan? Saya ditanya begitu. Ada yang pernah ditanya? Atau ada yang pernah bertanya ke dirinya sendiri? Apa sih prioritas dalam hidup saya? Atau enggak pernah tahu prioritas kita? Saya ditanyakan dan kemudian saya juga bertanya kepada beberapa orang. Umumnya yang saya temukan, orang akan berjawab begini. Yang pertama adalah, umumnya apa Bapak Ibu? Tuhan. Betul? Ya sekarang baru iya ya. Yang pertama Tuhan, orang jawab. Umumnya, kemudian apa? Ya, keluarga. Ya ini karena sudah bertobat dulu. Biasa dulu pelayanan nomor 2. Ya. Kemudian baru apa? Pelayanan. Pekerjaan. Jadi maksudnya yang pertama kalau Tuhan itu berarti pelayanan ya. Tuhan. Baru kemudian keluarga. Kemudian pekerjaan. Baru apa lagi? Pelayanan. Kemudian hobi. Betul. Hobi. Apa lagi? Kurang lebih ada 5 yang kalau setiap kita tanya atau saya tanya dan mungkin kalau saudara bisa jawab. Tapi umumnya akan mulai dengan Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Baru pekerjaan atau pelayanan, tinggal dibalik-balik, baru kemudian hobi. Tapi ada orang yang bilang Tuhan, tapi hobinya jadi nomor 1. Bagaimana? Atau ada yang bilang, saya Tuhan, tapi pelayanannya nomor 1. Terus apa bedanya Tuhan dengan pelayanan? Saya dulu termasuk orang yang merasa karena dididik sekolah Alkitab. Jadi Tuhan dan bukti pelayanan. Dan akhirnya saya salah memahami. Jadi saya asik di luar. Pelayanan. Tapi di rumah ada istri, ada anak. Dan akhirnya satu waktu saya ditegur. Sehingga akhirnya saya berubah. Akhirnya menjadi pelayanan tuh dari rumah dan keluar. Jadi bisa hebat di luar, pelayanan bisa sana sini. Tapi di rumahnya payah Bapak Ibu. Sampai satu waktu dalam pertemuan keluarga, kemudian saya nggak malu menyaksikan ini. Kemudian anak saya nomor 2 yang dulu susah ngomong, kemudian dulu didoain Pak Jeremy. Kemudian kami ada pertemuan di Jimbaran, di Pecatus itu ada sepupu, ngumpul. Kemudian anak saya nomor 2, kemudian dia bilang, wah papi kalau sama orang lain baik, kalau sama kita kurang baik, tidak baik. Semua keluarga itu orang yang melayani. Ada yang pemimpin ini, pemimpin itu. Kemudian mata mereka langsung lihat ke saya. Sudah ngerti maksudnya. Tapi saya nggak merasa, saya tahu ya itu keliru, salah. Dan saya harus berubah. Jadi akhirnya semua itu dimulai dari rumah. Tapi saudara tahu kenapa bisa seperti ini? Karena firman Tuhan. Nah jadi pertanyaannya sekarang adalah,
Sebenarnya prioritas kita itu apa sih? Atau kalau bahasa Indonesia prioritas itu yang didahulukan atau yang diutamakan. Apa sih yang diutamakan yang menjadi utama dalam hidup kita? Sampai satu waktu saya ketemu akan kebenaran ini. Prioritas pertama saya adalah, dan saudara kita cek dalam firman Tuhan. Dari ini saya tarik keluar, nanti kita lihat benar nggak dari firman Tuhan. Jadi bukan ide saya yang saya bawa ke dalam, tapi dari dalam saya tarik keluar, saya membuat saya mengerti. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita salah mengerti kebenaran ini, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa ketemu dalam sebuah ibadah, kita bisa ditanya apa kabar, haleluya, puji Tuhan. Tapi sesungguhnya kurang Bapak Ibu. Di depan orang kita bisa kelihatan oke. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa bilang oke. Kelihatan, wah. Yang paling tahu saya dan saudara tuh di rumah kita. Jadi pertanyaannya, prioritas pertama apa? Jadi prioritas pertamanya adalah, kalau saya pakai 5 jari, Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan juga Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan juga. Yang keempat apa? Tuhan juga. Nanti kita lihat. Yang kelima apa? Tuhan juga. Jadi sebenarnya prioritas itu di sini. Di telapak ini, kalau saya bisa. Di telapak ini, Tuhan. Jadi prioritas yang utama kita adalah Tuhan Bapak Ibu. Tuhan. Bukan hantu. Tuhan. Tapi Tuhan lewat apa? Lewat keluarga, lewat pelayanan, lewat pekerjaan, lewat hobimu. Apalagi? Apa saja yang bisa engkau sebut, oh ini yang harus saya kerjakan, ini yang saya cari, ini yang saya kejar. Ini yang saya dahulukan. Tapi semua dimulai dengan Tuhan Bapak Ibu. Coba kita lihat kepada Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-24. Jadi Bapak Ibu, konteks ayat ini, Kolose itu Paulus dari penjara mengirim surat menyampaikan ilham Tuhan kepada jemaat. Salah satunya adalah bagaimana supaya mereka hidup baik sebagai suami istri, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak dan sebagai hamba. Tapi kalau kita lihat nasihat atau pengajaran firman Tuhan tentang hamba, itu tidak hanya hamba sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang karyawan kalau hari ini. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-24, saya baca, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi waktu dia bicara tentang hamba sebagai seorang pekerja, dia juga menyampaikan bahwa karena kitanya adalah hamba Kristus. Jadi karena kita ini sudah menjadi hamba Kristus, menjadi milik Kristus. Tadi lagu bilang begini, semua untuk Dia. Betul? Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Betul? Oleh Dia dan untuk Dia. Coba kita lihat beberapa ayat lagi untuk kita bisa lebih mengerti. Sehingga bahwa sebenarnya prioritas kita Tuhan. Tapi Tuhan lewat pelayanan. Tuhan lewat keluarga, lewat pekerjaan. Jadi dengan saya katakan Tuhan jadi prioritas. Artinya adalah standarnya satu. Gak ada standar ganda dalam hidup ini. Kalau pelayanan, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau di rumah istrinya dipukul. Atau di rumah, keluarnya
Halo? Kalau di gereja, luar biasa. Harus excellent, betul. Tapi waktu kerja, aduh, apalagi bos nggak ada. Sudahlah nggak apa-apa, ini kan cuma pekerjaan dunia. Standarnya ganda Bapak Ibu. Bukankah yang melakukannya adalah satu pribadi? Amin. Kalau kita mengalami kebenaran ini Bapak Ibu di mana saja merdeka kita. Karena memang kita dipanggil untuk merdeka. Dan kita sudah merdeka. Kasih-Nya yang begitu kuat telah menemukan kita. Sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Coba kita lihat. Di Roma pasal 14 ayat 6. Memang ini konteksnya berbeda. Tapi coba kita lihat untuk siapa? Roma pasal 14 ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Coba kita lihat. Kemudian ada bagian ayat yang lain. Baik hidup atau mati adalah Tuhan. Coba kita lihat. Nah, Paulus sampaikan ini di Kolose pasal 3 untuk menyatakan kita sebagai hamba Kristus, bukan lagi hamba dosa Bapak Ibu. Jadi kalau kita hamba Kristus, artinya kita milik Kristus, kita dipimpin oleh Kristus. Maka karena kita menjadi milik Kristus, kita dipimpin oleh Kristus yang adalah Raja, yang adalah Tuhan atau Tuan pemimpin dalam hidup kita. Maka apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kenapa dibilang untuk Tuhan? Karena ayat ini kepada orang yang sudah percaya Bapak Ibu. Bukan lagi kepada orang yang belum percaya. Kalau belum percaya kita kabarkan kabar baik, Injil. Tapi kepada orang yang sudah percaya dia harus diajar. Itu bedanya. Dia harus diajar dan kita ini diajar supaya seperti bangunan ini Bapak Ibu ada dasarnya. Dan bukankah Kristus adalah dasarnya? Jadi karena sudah percaya, maka berarti sudah ada dasarnya Kristus. Oleh sebab itu sudah didasari oleh Kristus, maka segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan. Karena sudah dimulai dengan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi karena sudah ditemukan oleh Tuhan, sudah dimulai oleh Tuhan, maka seperti yang Roma 11 ayat 36, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Jadi kalau hari ini prioritas kita, oh ini nomor 1, oh ini nomor 2, oh ini nomor 3, ini nomor 4. Mari coba kita lihat firman Tuhan. Apa prioritas kita? Cuma satu Bapak Ibu. Tuhan. Kalau dia ada urutannya, oh ini saya lakukan 100%. Oh ini saya lakukan 80%. Oh ini saya lakukan 20% saja. Satu waktu saya ada pelayanan di satu tempat. Kemudian ada seorang majelis datang begini, Pak. Bagaimana saya menyampaikan kebenaran sama teman-teman saya di kantor. Mereka aja tahu siapa saya. Coba saudara lihat. Artinya apa? Di gereja dia hebat. Tapi di kantor kurang hebat. Karena apa? Mungkin dalam pemikirannya, oh Tuhan nomor 1, pelayanan nomor 1. Tapi kalau pekerjaan, ya biasa-biasa saja. Gak apa-apa lah begini, gak apa-apa lah begini. Tapi kalau prioritas kita adalah Tuhan, hanya Tuhan saja.
maka baik pelayanan kita, baik keluarga kita, baik pekerjaan kita, sama Bapak Ibu. Sekalipun gak dilihat orang. Amin. Sekalipun gak lihat orang. Nah dari ayat ini, mengapa sih prioritas kita adalah Tuhan? Yang pertama adalah, coba kita lihat ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mengapa Tuhan jadi prioritas kita? Hanya Tuhan saja. Karena apa? Karena kita takut kepada Tuhan. Kata takut itu berarti sebuah kesadaran, sebuah penghormatan, sebuah pengagungan kepada Tuhan. Jadi karena kita sadar, kita sungguh mengagumi, menghormati Tuhan, maka Tuhanlah yang utama dalam hidup kita. Amin. Dia yang utama. Tidak seperti Adam setelah jatuh dalam dosa. Dia takut, dia bersembunyi. Karena apa? Karena dosa. Tapi kalau Tuhan sudah menjadi dasar hidup kita, Kristus yang menjadi dasar hidup kita, maka apapun yang kita lakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan. Apapun, kamu kerja, yang pelayanan di gereja, hal pelayanan di gereja, oh ini orang kaya, oh itu orang miskin, gak usah, aduh gak menguntungkan. Gak akan begitu Bapak Ibu. Saya termasuk punya hobi saya badminton. Ada teman saya di sini main badminton. Tapi karena saya ada persekutuan, saya rela meninggalkan itu. Tapi bukan berarti saya nggak bisa main badminton Bapak Ibu. Bukan berarti saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi satu waktu nanti saya juga main badminton. Karena apa? Karena untuk Tuhan. Karena ada yang harus saya layani Bapak Ibu. Kalau saya main badminton, itu kan untuk saya, diri saya, untuk tubuh saya. Kalau saya layani orang, untuk saya dan untuk mereka juga. Dan kepada hidup kekal. Firman Tuhan bilang, kita harus merampas mereka dari jalan menuju kepada neraka. Jadi saya tahu. Tapi saya nggak bilang bahwa saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, sejak saya tahu kebenaran ini, maka itu mengubah banyak dalam hidup saya. Jadi baik saya berdiri di sini, baik duduk di sana atau di belakang sana. Dulu aduh tukang parkir, apa ini artinya? Aduh, kok ini pekerjaannya? Tapi kalau kita ngalami kebenaran ini, mau berdiri di sini, memang sih ini agak kemilau ya. Duduk di bawah, mau di sana, nggak akan terpengaruh Bapak Ibu. Amin. Makanya kalau saudara sedang mengejar untuk sampai ke sini, keliru Bapak Ibu. Keliru. Karena Tuhan semuanya. Kalau Tuhan bawa Bapak Ibu sampai ke sini, berarti karena Tuhan. Bukan karena siapapun, bukan kemegahanmu. Bukan kehebatanmu, gak ada saudara. Gak ada. Lagu tadi sudah jelas sekali. Jadi karena kita didasari oleh Tuhan dan untuk Tuhan, maka sulit untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ataupun sulit untuk kita berkata begini, oh ya sudah mereka saja, saya gak usah. Saudara dalam pelayanan itu seringkali terjadi
perbedaan. Sering ada friksi-friksi. Tapi kalau semua menyadari bahwa saya lakukan ini karena Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi tidak ada ego saya yang saya harus pertahankan. Tidak ada kepentingan saya yang harus saya pertahankan. Amin. Oleh sebab itu karena kalau kita takut pada Tuhan, kita hormati Tuhan. Walaupun dilihat orang, gak dilihat orang, saya tetap lakukan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hatiku. Tuhan yang ngikat kita, saudara. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jangan cuma nyanyi Bapak Ibu. Dia yang memikat hati kita. Bukan Bapak Gembala, bukan jemaat, atau bukan siapapun yang memikat hati kita. Dia yang memikat hati kita. Oleh sebab itu mata kita tertuju kepada Dia. Kalau mata kita tertuju kepada orang, mudah untuk membuat kita tergelincir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, takutlah akan Tuhan. Bukan hanya di mulut kita, tapi dalam hidup kita. Dilihat orang, gak dilihat orang, saya lakukan ini karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, banyak firman Tuhan itu bicara tentang kita dengan Tuhan. Baik suami istri itu digambarkan Kristus dan jemaat. Tuhan semuanya. Kita dengan Tuhan. Tapi oleh karena kita dengan Tuhan, karena kita takut akan Tuhan, maka saya melakukan ini bukan karena dorongan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya melakukan dengan sukarela. 1 Petrus, bukan karena paksaan. Saudara memberi bukan karena paksaan. Melayani bukan karena paksaan, bukan untuk mencari hormat. Gak ada, karena saudara sudah dihormati oleh Tuhan. Lewat apa? Kasih-Nya yang kita alami. Dia sungguh mencintai kita. Lebih daripada sebuah penghormatan sesungguhnya. Oleh sebab itu, yang kita cari, yang kita dahulukan, yang kita prioritaskan itu adalah Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan jadi prioritas kita? Gak ada yang lain. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi walaupun kita melakukannya kepada manusia, tapi itu seperti kepada Tuhan. Dan kita orang yang sudah percaya, yang dasarnya adalah Kristus, saya melakukan karena Kristus dan untuk Kristus. Kalau di beberapa perusahaan, untuk dia bisa naik jabatan, dia harus menyenangkan bosnya, supaya temannya di samping bisa dia menggantikan posisinya. Ini banyak di mana-mana, dengan berbagai cara tipu daya muslihat. Ada banyak kesaksian orang yang sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan, tiba-tiba dia dipromosikan
bukan dia mencari promosi itu, tapi dia dipromosikan. Kalau tangan Tuhan yang membuka, gak ada yang satu tangan pun yang bisa menutup. Biar kamu pakai sogok sana, sogok sini, cari muka sana sini. Orang kok bisa lihat mukamu? Orang bisa lihat motifmu. Nah Bapak Ibu, yang kedua, mengapa Tuhan jadi prioritas kita? Karena Tuhan melihat hati. Di hadapan orang, kita bisa mungkin kelihatan oke, tapi Tuhan melihat hati kita. Apa dasarmu melakukan? Tapi kalau dasarmu itu adalah Kristus, dan untuk Kristus, maka baik dilihat orang, gak dilihat orang, saya melakukannya. Doa pendoa syafaat gak dilihat orang Bapak Ibu, tapi dia terus berdoa. Yang dilihat orang, WL, pemusik, pengkhotbah, tapi gak tahu, ada yang gak terlihat. Dan kalau engkau dalam posisi yang gak terlihat, sadarilah terus, karena Tuhan melihat hati. Dan kita yang berdiri di sini, biar kita karena hormat dan takut, dan karena kita sadari bahwa Tuhan melihat hati, makanya hati saya. Dan karena Tuhan mau hati kita Bapak Ibu. Bukankah Tuhan bilang perintah yang pertama dan yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang ketiga, saya dapat jari begini dari belakang. Set. Memang kita belajar jari hari ini. Tuhan, pelayanan, keluarga, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Jadi kalau pulang ke rumah apa yang dipelajari? Nih 5 jari. Bukan untuk begini Bapak Ibu. Nih, Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, baik pelayanan, pekerjaan, keluarga, itu untuk Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Tuhan jadi yang utama atau prioritas kita? Karena upah itu dari Tuhan. Coba kita lihat ayat 24 dan 25. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Amin. Jadi kalau hari ini mungkin dapat ya, tapi saudara, upah kita dari Tuhan. Amin. Tapi Pak, saya kan butuh hari ini. Tuhan akan mencukupkan kita. Jangan khawatir. Tapi kalau hati kita selalu, saya akan upahkan saya dari Tuhan. Orang memuji saya, orang gak memuji saya, gak masalah. Saya pernah juga terjebak dalam keadaan ini. Saudara gak enak kalau dalam keadaan begini, hatinya terbagi, ada motif tertentu, gak enak saudara. Tapi kalau hidup bulat begini, tenang kita. Mau kemana aja, saya lakukan ini dapat pujian. Bukan berarti kita gak boleh dipuji dan kita gak boleh memuji. Ucapan terima kasih itu wajar. Dan walaupun kita juga memuji, bukan supaya kita menarik dia, tidak. Dan kita yang dipuji, hati kita gak besar, kembang kempis. Kalau gak dipuji, kempes. Mana dia ya, gak kelihatan ya, kempes dia. Nih. Kalau dipuji, kembang lagi dia. Mana dia? Oh paling depan sudah ada. Jadi kalau kita hidup Bapak Ibu, prioritas kita karena Tuhan. Saya percaya baik kita di sini, baik kita di luar, di keluarga, di pekerjaan, di mana saja. Bapak Ibu akan seperti lagu tadi. Pertolonganku begitu ajaib. Karena dia yang memelihara hidup kita. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang dalam hidupku. Hatiku tenang. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
Kau yang memikat hatiku. Kini aku Tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. kini mataku Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu, saudara banyak kita yang sepakat bahwa Tuhan, hanya Tuhan saja. Bahwa prioritas saya adalah Tuhan. Melalui pelayanan, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau hari ini kau merasa terima kasih Tuhan, biarlah mengubah dan memberi saya pengertian, mampukan saya untuk melakukan dalam hidup saya sehari-hari. Mari kita angkat tangan dan saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Kau tolong kami untuk kami melakukan firman-Mu. Supaya hati kami bulat. Hati kami sungguh hanya Tuhan saja. Tuhan dan Tuhan. Lewat pelayanan kami. Lewat pekerjaan kami. Lewat keluarga kami. Lewat hobi dan lain sebagainya. Sebab itu Allah Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Supaya kami sungguh menyadari dan kami hidup di dalamnya Tuhan. Sehingga kalau kami memiliki motif yang lain, hati kami berbeda yang Engkau mau. Tuhan tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami dan mengerti bahwa kami inilah hamba Kristus. Yang hanya taat kepada Kristus. Dan karena Kristus, segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Minta tolong para Aser untuk membantu. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu yang sangat jelas buat kami. Biarlah kami berkomitmen Tuhan, hidup di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak kami hanya dengar di ruangan ini, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan. Engkau terus bergaung berbicara dalam sepanjang hidupan kami. Supaya keluar masuk kami dari rumah, dari manapun kami melakukan mengingat firman-Mu Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi orang percaya yang hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami umat-Mu, keluarga besar Rock Tabanan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan mengurapi, menguduskan, menyucikan, memberikan kami pewahyuan, pengertian-pengertian yang baru. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini, sungguh-sungguh kami mengerti. Bukan karena kami sering melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi sebagai peninggian kita berKristus Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Remembers of me.
memorize. Dan yang terakhir pengertiannya adalah anniversary. Ini adalah suatu perayaan kita kepada Tuhan. Dia sudah melakukan yang terbaik, the best dalam hidup saudara dan saya. Mari kita angkat dengan percaya kepada Tuhan. Percayakah saudara? Roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus Tuhan. Amin. Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Yohanes 6 ayat 34 berkata, Akulah roti, barang siapa yang percaya ia tidak lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Anggur yang kita angkat ini didasarkan oleh covenant perjanjian dengan Tuhan. Dengan dasar apa? Dengan darahnya. Bukan dengan barang yang fana. Tetapi darah Tuhan yang kudus yang suci. Telah mengambil posisi saudara dan saya. Dari manusia pendosa. Yang dibenarkan. Yang dikuduskan. Berbanggalah, berbahagialah. Percayakah saudara? Anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan dalam perjanjian dengan Tuhan. Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat syukurmu kepada Tuhan. Sebagai orang yang diselamatkan menikmati perjanjian. Menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Sebab Tuhan baik. Engkau baik. Bersyukur. Engkau setia Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan. Bersyukur buat anugerah. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus. Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih Haleluya. perbuatanmu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Glory bagi Kami terikat dengan Engkau Tuhan. Dan kami dibenarkan dengan firman. Kami hidup dengan Engkau. Dan apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Pagi hari ini kami telah menikmati tubuh dan darah Kristus Tuhan. Melekat perjanjian Allah yang kekal dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap percaya. Jauhkan hidup kami dari kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kegalauan. Tetapi iman kami semakin dimantapkan oleh di dalam Engkau Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan menerima doa berkat. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah wajahmu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan sebagai penyerahan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikannya, diberkatilah anak-anak muda yang sedang kuliah, berkati yang menjadi pengusaha, diberkatilah usahanya. Usahanya yang sedang mengalami kesakitan dipulihkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan kembali dipekerjakan. Oleh karena itu, terimalah berkat yang sempurna dari Bapa Surgawi. Kasih sayang dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.